Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen pengampu mata kuliah Fakultas Selekta Karakter Bangsa yang saya hormati Ibu Dr. Erham Yilda, Doktoranda Magister Pendidikan. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i Hidayatullah dengan nomor NPM 1003010123018 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan pelaksana ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Fakultas Selekta Karakter Bangsa. Tugas UAS ini adalah melaksanakan penyuluhan anti korupsi yang kemudian kami tuangkan dalam sebuah laporan dengan judul Membangun Generasi Anti Korupsi Melalui Penguatan Pendidikan Karakter. Baik, mari kita mulai laporan pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, mengenai nama kegiatan seperti yang sudah saya sebutkan adalah penyuluhan anti korupsi, membangun generasi anti korupsi melalui penguatan pendidikan karakter. Kemudian, sasaran kegiatan saya adalah para siswa SMA kelas 11 dengan perkiraan jumlah peserta sekitar 35 orang. Tujuan utama dari penyuluhan ini sangat krusial, yaitu yang pertama itu menumbuhkan kesadaran para siswa tentang bahaya korupsi, baik itu dampak bagi individu, masyarakat maupun bangsa secara luas. Yang kedua itu menanamkan nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah pada diri generasi muda sejak dini. Yang ketiga itu membentuk mental yang berintegritas dan memiliki karakter moral yang kuat. Dan yang keempat itu, dan yang tak kalah penting gitu ya, kami ingin mendorong para siswa ini untuk dapat menjadi agen perubahan positif yang berani menegakkan budaya jujur dan anti korupsi di lingkungan mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Baik, Bapak Ibu dosen, selanjutnya adalah informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini. Penyuluhan ini telah dilaksanakan pada hari Selasa 17 Juni 2025 dimulai dari pukul jam 2 siang hingga pukul jam 4 sore waktu Indonesia Barat atau pukul 14.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk lokasi pelaksanaannya kami memilih Aula Serbaguna SMA Negeri 1 Maju Bersama. Baik, Bapak Ibu dosen, selanjutnya adalah mengenai pendekatan dan metode kegiatan yang kami terapkan dalam penyuluhan ini. Kami menggunakan pendekatan yang interaktif dan partisipasif dengan kombinasi beberapa metode agar materi dapat tersampaikan secara efektif dan para peserta dapat terlibat secara maksimal. Metode tersebut meliputi yang pertama itu ceramah interaktif. Di sini saya sebagai penyuluh tidak hanya menyampaikan materi satu arah, namun juga secara aktif mengajak peserta untuk bertanya, memberikan tanggapan atau melakukan refleksi singkat, sehingga proses belajar menjadi lebih hidup. Kemudian ada diskusi kelompok. Para peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk membahas topik-topik tertentu atau studi kasus yang kami berikan. Ini mendorong kolaborasi dan pemikiran kritis di antara mereka. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi langsung mengenai materi atau isu-isu terkait korupsi, memastikan tidak ada keraguan yang tersisa. Dan terakhir, studi kasus. Kami menyajikan beberapa kasus nyata atau simulasi terkait korupsi, misalnya situasi di sekolah atau kehidupan sehari-hari, agar peserta dapat menganalisisnya, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi dari perspektif anti korupsi. Baik, Bapak Ibu dosen, selanjutnya untuk mendukung efektivitas menyampaikan materi dan membuat penyuluhan ini lebih menarik, kami juga telah mempersiapkan beberapa media kegiatan yang akan digunakan. Media-media ini meliputi yang pertama itu kami menyiapkan materi presentasi dalam format PowerPoint. Materi ini berfungsi sebagai panduan visual utama yang menampilkan poin-poin penting dan ringkasan isi agar pembahasan lebih mudah dipahami oleh peserta. Kemudian kami juga akan memutar video edukasi ini sangat penting sebagai ilustrasi konkret yang memperlihatkan dampak nyata dari korupsi atau menampilkan kisah-kisah inspiratif tentang integritas sehingga pesan dapat tersampaikan secara lebih mendalam dan emosional. Selanjutnya, leaflet
atau materi ringkasan juga telah kami siapkan. Ini adalah materi cetak yang berisi rangkuman atau poin-poin kecil dari penyuluhan, berfungsi sebagai bahan bacaan tambahan yang dapat dibawa pulang dan dipelajari kembali oleh peserta. Dan terakhir, di akhir sesi kami akan menggunakan kuis interaktif. Media ini kami pilih untuk menguji tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan secara langsung, sekaligus sebagai sarana evaluasi yang menyenangkan dan partisipasif. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai materi kegiatan yang telah disampaikan dalam penyuluhan ini. Materi ini dirancang secara komprehensif, meliputi yang pertama, pengertian korupsi. Kami jelaskan dari berbagai perspektif, baik secara bahasa, istilah hukum, maupun dalam pandangan agama Islam. Kemudian kami memaparkan bentuk-bentuk korupsi yang beragam seperti gratifikasi, suap, penggelapan, dan nepotisme. Kami juga memberikan contoh korupsi di lingkungan sekolah agar para siswa dapat mengidentifikasi dan memahami perilaku yang tidak jujur sejak dini. Penting juga untuk menjelaskan dampak korupsi, yaitu kerugian besar yang ditimbulkan baik secara materi maupun moral, serta efeknya terhadap tatanan masyarakat dan pembangunan nasional. Dan juga kami menekankan peran pendidikan agama Islam dalam mencegah korupsi, di mana nilai-nilai akhlak mulia, kejujuran, dan tanggung jawab dalam Islam menjadi benteng yang kuat. Dan terakhir, kami memberikan langkah konkret menjadi generasi anti korupsi, yaitu panduan praktis bagaimana peserta dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mulai dari diri sendiri. Baik, dalam penyuluhan ini ada peran yang jelas antara penyuluh dan peserta. Peran saya sebagai pendidik atau penyuluh meliputi penyajian materi yang jelas dan menarik, memfasilitasi diskusi dan tanya jawab, membimbing analisis studi kasus, serta memotivasi peserta untuk berperan aktif. Sementara itu, peran sasaran yaitu para siswa atau siswi adalah menyimak materi dengan sesama, berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta menunjukkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang telah dipelajari. Untuk memastikan bahwa penyuluhan ini mencapai tujuannya, kami melakukan evaluasi keberhasilan melalui 3 metode utama. Yang pertama, kuis akhir sesi. Kuis ini diberikan di penghujung penyuluhan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan secara langsung. Kedua, refleksi personal. Peserta diminta untuk menuliskan pemikiran mereka, apa yang mereka pelajari, dan bagaimana mereka akan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, lempar umpan balik atau feedback form. Melalui formulir ini kami mengumpulkan masukan dari peserta mengenai kualitas materi, metode penyampaian, dan keseluruhan jalannya penyuluhan yang akan sangat berguna untuk perbaikan kegiatan di masa yang mendatang. Demikianlah laporan pelaksanaan penyuluhan anti korupsi dengan judul Membangun Generasi Anti Korupsi melalui penguatan pendidikan karakter yang telah saya sampaikan. Besar harapan kami kegiatan ini dapat memberikan dampak yang nyata dan positif dalam menumbuhkan kesadaran serta integritas generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Elham Melda, Doktoranda Magister Pendidikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.